Pernahkah kamu merasa hatimu terbagi dua? Bukan karena kamu tak setia, bukan karena kamu tak tahu arah, tapi karena ada dua sosok yang masing-masing menyentuh sisi berbeda dalam dirimu. Satu, membuatmu merasa tenang, seperti pulang setelah hari yang melelahkan. Satu lagi, membuat jantungmu berdebar tak menentu, seperti mimpi yang tak ingin kamu akhiri. Dan kamu terjebak di antara keduanya. Rasa bersalah, rasa bahagia, rasa bingung. Normalkah mencintai dua orang sekaligus? Kita akan menyelam dalam perasaan yang sering disembunyikan, karena tak semua cinta datang dalam bentuk yang bisa kita pilih. Cinta itu liar. Ia bukan formula matematis. Ia bukan rumus kimia. Ia hidup di luar logika. Dan justru karena itu, ia mampu menyentuh sisi paling manusiawi dari diri kita. Saat kita mencintai seseorang, seringkali itu terjadi tanpa rencana. Kita tidak membuka mata lalu berkata, "Aku akan jatuh cinta pada dia hari ini." Tidak. Kita hanya merasa nyaman, lalu terbiasa, lalu tiba-tiba rindu. Dan sebelum kita menyadarinya, kita sudah tenggelam. Tapi bagaimana jika ternyata ada dua orang yang memantik rasa yang sama? Atau berbeda, tapi sama kuatnya? Ini bukan tentang pengkhianatan. Ini tentang kompleksitas hati manusia. Tentang ruang-ruang dalam diri kita yang bisa diisi oleh energi yang berbeda dari dua jiwa yang juga berbeda. Seringkali kita tidak mencintai dua orang karena kesamaan, justru karena perbedaan. Yang satu seperti langit senja yang tenang dan hangat. Yang lain seperti badai malam yang mengguncang, tapi membuatmu merasa hidup. Kita mungkin mencintai satu karena dia memahami masa lalu kita. Dan yang satunya karena dia membuka kemungkinan masa depan. Satu mewakili kenyamanan, satu mewakili gairah. Satu adalah rumah, satunya lagi adalah petualangan. Dan dalam hati yang tak pernah benar-benar sederhana, dua cinta itu bisa hidup berdampingan, tanpa saling meniadakan. Apakah itu salah? Atau hanya bentuk lain dari kejujuran yang tak pernah berani kita akui? Otak bilang, pilih satu, jangan serakah. Hati membalas, tapi keduanya mengisi kekosongan yang berbeda. Otak mengancam, kamu akan menyakiti salah satu, atau malah keduanya. Hati merintih, tapi aku hanya ingin mencintai, bukan menghancurkan. Ini bukan drama remaja. Ini kenyataan yang dialami banyak orang dewasa. Diam-diam, dalam sunyi, dalam perenungan yang panjang. Karena mencintai dua orang sekaligus bukan soal nafsu, tapi soal keterhubungan emosi yang sulit dijelaskan. Dan seringkali, kamu sendiri tidak tahu kenapa hatimu bisa terbelah. Dalam dunia psikologi, perasaan cinta ganda ini bukan hal aneh. Manusia punya kapasitas untuk membentuk koneksi emosional dengan lebih dari satu individu. Teori psikologi perkembangan menyebut bahwa manusia punya berbagai kebutuhan emosional yang berbeda: keamanan, keintiman, tantangan, keterbukaan. Dan kadang, satu orang tidak bisa memenuhi semuanya. Ketika dua orang hadir dan masing-masing memenuhi aspek yang berbeda, koneksi itu bisa terasa begitu alami dan kuat. Namun, ini juga menyimpan konflik internal yang dalam. Karena secara sosial, kita diajarkan bahwa cinta harus tunggal. Bahwa jika kamu benar-benar mencintai, kamu tak akan bisa membagi hati. Tapi, benarkah demikian?
Kita hidup dalam masyarakat yang membentuk narasi tentang cinta. Satu pasangan, satu hati, satu janji. Dan ketika kita keluar dari pola itu, kita merasa bersalah. Kita merasa kotor. Kita merasa salah. Padahal realitas hati tak selalu sesederhana itu. Banyak orang menjalani hubungan yang stabil dan bahagia, tapi diam-diam merindukan sosok lain yang pernah menyentuh hatinya dengan cara berbeda. Ada juga yang menemukan cinta baru di tengah hubungan lama, bukan karena niat selingkuh, tapi karena tumbuhnya perasaan yang tak terduga. Normal, secara psikologis, ya, manusia kompleks, moral, bergantung pada nilai yang kamu pegang. Solusi tidak mudah. Jika kamu berada dalam posisi mencintai dua orang, ada satu hal yang tak bisa kamu hindari. Bercermin pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu cari? Apakah kamu takut kehilangan? Atau takut memilih? Apakah kamu benar-benar mencintai keduanya? Atau hanya tak ingin melukai siapapun? Jangan buru-buru menilai dirimu buruk, tapi juga jangan terlalu nyaman dalam kebingungan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas keraguan yang panjang. Kamu perlu memahami, cinta itu bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keputusan. Dan setiap keputusan akan membawa konsekuensi. Dalam beberapa budaya, mencintai lebih dari satu orang adalah hal yang normal, bahkan dilegalkan. Tapi dalam budaya kita, kebanyakan menuntut eksklusivitas. Namun, ada satu prinsip universal, kejujuran. Jika kamu berada dalam situasi cinta ganda, tanyakan pada dirimu, bisakah kamu jujur pada mereka dan pada dirimu sendiri? Atau kamu hanya menunda luka dengan harapan semua bisa berjalan tanpa ada yang tersakiti? Cinta yang sehat bukan tentang siapa yang kamu miliki, tapi tentang siapa yang kamu rawat, tanpa harus menyakiti yang lain. Mungkin pada akhirnya kamu harus memilih. Mungkin kamu akan kehilangan satu atau keduanya. Mungkin kamu akan terluka atau melukai. Tapi setidaknya, kamu tahu bahwa cinta, meski bisa hadir dalam dua bentuk sekaligus, tetap menuntut keberanian untuk menetapkan arah. Karena hidup bukan hanya tentang merasakan, tapi juga tentang bertanggung jawab atas rasa itu. Dan di titik itu, kamu akan belajar bahwa mencintai dua orang sekaligus bukanlah dosa. Tapi, bagaimana kamu menyikapinya? Itulah yang menentukan apakah kamu dewasa atau hanya terjebak dalam permainan hati. Jadi, jika kamu bertanya, apakah normal mencintai dua orang sekaligus? Jawabannya, ya, itu sangat manusiawi. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan rasa itu? Karena pada akhirnya, mencintai itu mudah. Tapi menjadi dewasa dalam cinta adalah pilihan, dan kamu sekarang sedang berada di persimpangan itu. Jadi siapa yang benar-benar kamu cintai? Yang membuatmu merasa tenang? Atau yang membuatmu merasa hidup? Atau kamu belum mencintai siapa-siapa karena belum benar-benar mencintai dirimu sendiri?